Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Dewi NIM 34190006. Saya mahasiswi semester 4 Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Pekalongan. Nah, dengan dibuatnya video kali ini itu untuk menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Nah, langsung saja. Soal yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Oke. Produksi penerbitan pers. Penerbitan pers itu biasa disebut dengan media cetak, ya kan. Nah, media cetak itu sendiri kan perusahaan pers yang meliputi informasi yang melewati percetakan atau print out. Lah, sedangkan pers itu secara arti luas itu mencakup media elektronik yang media elektronik seperti televisi, radio, film, dan lain jenisnya. Kemudian soal nomor 2, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Oke. Yang pertama ada berita. Berita itu merupakan sajian informasi mengenai suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi pada waktu itu juga. Itu berita. Jenis-jenis berita itu banyak, ada straight news atau berita langsung, yaitu laporan peristiwa yang ditulis dengan padat, singkat, lugas, dan apa adanya. Kemudian ada opinion news atau berita opini. Berita opini itu apa? Berita opini itu berita tentang pernyataan, pendapat, ataupun gagasan seseorang. Nah, kemudian ada berita imperatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan penilaian atau komentar narasumber maupun wartawan atas kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan dari fakta dan interpretasi itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada depth news atau berita yang mendalam, yaitu berita yang berupa pengembangan berita yang sudah muncul sebelumnya. Jadi udah ada berita, kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah berita baru, seperti itu namanya depth news. Kemudian explanatory news atau berita penjelasan. Berita penjelasan itu merupakan berita yang bersifat menguraikan dan menjelaskan suatu peristiwa secara lengkap dan penuh data. Kemudian ada penyelidikan. Berita penyelidikan. Apa itu berita penyelidikan? Berita penyelidikan itu berita yang didapat dan dikembangkan berdasarkan berdasarkan penyelidikan. Kan namanya juga berita penyelidikan, ya. Jadi berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari beberapa sumber, seperti itu. Kemudian opini. Opini itu apa? Opini itu merupakan suatu pendapat ataupun sikap seseorang tentang sebuah keadaan maupun persoalan yang pernah ataupun sedang terjadi waktu itu. Nah, jenis-jenis opini itu ada opini publik, opini individu, pribadi, dan kelompok. Itu menurut Leonardo Widot. Kemudian periklanan. Periklanan sendiri itu merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar dan majalah, ataupun di tempat-tempat umum jenisnya seperti itu. Nah, iklan display dalam bisnis penerbitan pers memakai sistem ukuran milimeter per kolomnya. Oke, perlu diketahui ya teman-teman. Terus iklan baris dalam bisnis penerbitan pers sendiri merupakan iklan yang hanya terdiri dari tulisan dan baris. Iklan perwira merupakan iklan yang Soal yang nomor 3 itu apa ya soalnya nih? Apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online, perbedaan dan persamaannya itu bagaimana? Oke. Ya, namanya pers tradisional. Pers tradisional atau media tradisional itu suatu bentuk media lokal atau suatu komunitas budaya. Nah, pers online atau media online disebut juga media siber atau internet media dan news media. Nah, dapat diartikan juga sebagai media yang tersaji secara online di situs web atau website internet. Kemudian persamaannya dari kapasitas luasnya nih. Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat. Cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang. menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. Kemudian yang terakhir ada update.
Nah, perbedaannya dari media tradisional itu meliputi media cetak, radio, dan televisi. Kemudian informasi selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Khalayak tidak memiliki keluasaan. Seperti itu ya. Kemudian dari media online sendiri, perbedaannya itu meliputi media online seperti media cetak yang diubah dalam format digital, TV online, atau radio streaming. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya dari jawaban yang keempat. Itu yang pertama ada Dewan Redaksi. Dewan Redaksi sendiri bertugas memberikan masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Nah, selanjutnya pimpinan umum. Itu tugasnya bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan pers, juga terhadap kualitas produk penerbitan pers. Terus sekretaris redaksi itu menata dan mengatur undangan dari instansi, perusahaan, ataupun lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan. Terus menghubungi sumber berita, kemudian menyalin salinan kartu pers dan foto untuk mensupport kebutuhan kerja para wartawan dalam meliput satu acara. Kemudian redaktur pelaksana, tugasnya itu bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang redaksi, membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan foto, dan ada redaktur itu mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang, berkoordinasi dengan fotografernya juga. Kemudian membuat lembar penugasan atau TOR kepada para reporter dan fotografer, mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita. Kemudian ada koordinator liputan, itu memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara seminar. Terus membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter, memberikan lembar penugasan kepada reporter atau wartawan dan fotografer, memantau tugas-tugas harian para wartawan atau reporter. Kemudian ada wartawan atau reporter sendiri itu mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktor atau atasan. Kemudian menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada redaktur atau atasannya. Memberikan ulasan, membina dan menjalin, menghadiri acara press konversi yang ditunjuk redaktur atasannya atau atas inisiatif sendiri. Kemudian yang terakhir ada koresponden. Selain reporter, media massa biasanya juga memiliki koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain di luar wilayah di mana media massanya itu berpusat, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 itu misal gini ya, berita dalam media cetak itu dikembangkan lagi dalam bentuk media online. Nah, yang dapat lebih mudah dijangkau. Karena apa? Karena sekarang merupakan era digital. Mau tidak mau banyak dari masyarakat yang memilih mengonsumsi berita atau produk jurnalis melalui media online, ya kan. Media online sendiri itu kan tidak terbatas pada website, tapi bisa menggunakan akun-akun media sosial seperti Instagram dan Facebook, seperti itu.